Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pagi ini update untuk bantuan pemerintah yang akan cair dari tanggal 10 Juli sampai dengan akhir Juli, bahkan juga sampai dengan akhir tahun, teman-teman. Jadi bantuan saja itu. Jadi buat teman juga yang emang terdata sebagai penerima ini juga wajib aware agar kalian bisa mendapatkan dan juga mencairkan bantuan ini agar tidak hangus karena kalian nggak tahu mengenai bantuan ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman juga pastikan kalian simak sampai akhir biar lengkap infonya dengan kalian paham. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mitra kerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk bantuan pemerintah itu akan selalu bergulir ya sampai dengan akhir tahun ini juga. Karena juga banyak teman-teman yang butuhkan bantuan ini. Dan juga dari Kemensos itu membuat berbagai jenis bantuan untuk berbagai segmen masyarakat. Jadi diupayakan agar bantuan ini bisa membantu mesejahterakan rakyat, terutama rakyat yang kurang mampu, dan juga membantu memenuhi kebutuhan gizi dan juga kebutuhan sekolah, agar tetap bisa bersekolah dengan layak dan juga punya gizi yang sesuai, teman-teman, seperti itu. Dan ini ada sekitar 10 bantuan yang juga teman-teman perlu ketahui yang akan cair di bulan Juli, teman-teman. Nah, yang pertama yang juga kita tunggu ya, itulah bantuan BPNT, teman-teman. Jadi sekarang untuk BPNT masih bergulir BPNT tahap 3 dan masih menunggu BPNT tahap 4, teman-teman. Karena sekarang pun untuk BPNT tahap 3 itu masih belum semua cair dan masih diproses setiap harinya di berbagai daerah. Lalu juga untuk bank sudah semua mencairkan, tapi memang belum merata ke semua daerah, tapi sudah selalu diproses. Jadi harusnya tanggal 15 adalah batas akhir untuk pencairan BPNT tahap 3. Jadi harusnya teman-teman yang emang terdata sebagai penerima bantuan BPNT tahap 3 itu harusnya cair sebelum tanggal 15 Juli. Kalian tinggal cek berkala juga di aplikasi 6NG ataupun juga di cek Bansos. Jika sudah keterangannya berubah periode Mei-Juni dan juga sudah SPM di 6NG, harusnya itu sudah bisa kalian cek untuk dananya apakah sudah masuk dan tinggal kalian tarik, teman-teman, seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, teman-teman, adalah bantuan PKH ya. Ya, ini juga yang baru banget, teman, dan juga ini pun juga termasuk menarik banget untuk periode ini PKH, di mana ini benar-benar di luar prediksi kita juga, karena emang biasanya untuk periode PKH itu pencairan itu di bulan kedua atau bulan ketiga. Jadi misal tuh periode bulan Juli, Agustus, September, itu normalnya di bulan Agustus atau September itu baru banyak yang cair. Tapi ini di awal bulan Juli ini sudah mulai cair dan juga disusul oleh bank-bank lain. Bahkan sampai kemarin malam tuh masih ada pencairan. Jadi hari itu mungkin buat teman yang kemarin belum sempat cek, coba kalian cek, jika sudah masuk, kalian bisa tarik untuk nilai bantuannya. Itu pun juga bervariasi tergantung dari kategori yang kalian dapatkan di PKH, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman juga ini juga saya yakin juga akan terus berlangsung mungkin sampai dengan bulan Agustus, September, karena pasti juga ada yang agak terlambat, tapi trennya sudah baik karena sudah dicarikan lebih awal dari kebiasaan yang sebelumnya itu pasti di bulan kedua atau bulan ketiga, teman-teman, seperti itu. Oke, nah itu bantuan kedua, teman-teman. Sekarang kita ke bantuan ketiga, teman-teman, ya, itu adalah bantuan permakanan, teman-teman. Ini bantuan juga untuk lansia usia di atas 80 tahun ataupun juga disabilitas tunggal. Jadi mereka sebatang kara dan mereka akan mendapatkan bantuan permakanan ini setiap harinya, teman-teman, yaitu berupa makanan, bukan berupa uang, tapi nilai makanannya adalah 30.000 per harinya dan itu dibagi dua, jadi akan dapat 2 kali makan, teman-teman, selama setiap harinya Rp15.000 per harga makanan. Jadi sehari dapat 2 kali di 30.000 dan 30.000 dikali 30 hari itu akan dapat Rp9.000 nilai uangnya untuk 1 bulan bantuan permakanan ini. Dan juga biasanya para lansia akan dapat nasi, lauk, pauk, lalu juga buah, lalu juga minuman yang juga memenuhi gizi untuk para lansia. Jadi tetap terjaga untuk gizi dari lansia dan juga disabilitas tersebut, teman-teman, seperti itu. Kemudian bantuan keempat, teman-teman, adalah bantuan PIP ya, atau Program Indonesia Pintar, teman-teman. Ini pun juga sudah dilakukan sejak bulan Juni kemarin sampai dengan akhir tahun ini. Ini pun juga bertahap untuk prosesnya. Jadi untuk keluarga ataupun teman-teman yang punya anak usia SD sampai SMP, SMA, yang punya kartu
KIP, kartu pintar, juga kartu ataupun juga simpanan pelajar, kalian nanti bisa cek untuk keterangannya. Biasanya nanti akan diinfokan juga oleh pihak sekolah untuk mengambil berupa surat rekomendasi, terutama yang udah punya simpanan pelajar. Kalian bisa cek berkala di rekening apakah sudah ada masuk saldonya ataukah tidak. Jika sudah masuk bisa kalian tarik, tapi kalau yang menunggu rekomendasi dari sekolah, nanti akan ada surat dari sekolah untuk pencairannya di bank mana, di hari apa, di jam berapa, untuk detail pencairannya. Ini pun juga terus berlangsung dengan akhir tahun untuk 17,9 juta penerima. Jadi banyak banget untuk penerima bantuan PIP ini teman-teman, seperti itu. Oke. Kemudian bantuan keempat teman-teman adalah bantuan PBI teman-teman. Ini juga bantuan iuran BPJS teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terdata sebagai penerima bantuan PBI ini, kalian akan digratiskan untuk iuran BPJS-nya, jadi lebih ke kesehatan, jadi bukan berupa uang tunai, tapi lebih ke kesehatan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sakit, yang perlu rujukan ke dokter, itu kalian cukup dengan BPJS yang kalian miliki, jika NKIS biasanya. Dan ini pun kalau warga biasa itu perlu bayar setiap bulannya, tapi kalau yang menerima bantuan PBI ini tidak perlu membayar setiap bulannya, teman. Jadi kayak gratis untuk iurannya, dan bisa makan sama dengan warga yang bayar untuk bantuan PJS-nya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga ada bantuan berikutnya adalah bantuan BLT dana desa teman-teman. Ini pun juga masih bergulir dengan nominal tuh Rp19.000. Ini pun juga khusus untuk warga desa yang emang tidak mampu atau kemiskinan ekstrim dan tidak terdaftar di bantuan PKH maupun BPNT. Jadi akan dibantu oleh desa melalui dana desa melalui BLT dana desa ini teman-teman. Itu pun juga nominalnya lumayan besar, Rp900.000, akan dijadikan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali tergantung kebijakan dari masing-masing desa. Ini pun juga tidak semua ya, jadi hanya beberapa yang emang memenuhi syarat menurut desa itu yang akan diberikan bantuan ini, seperti itu teman-teman. Berikutnya teman, bantuan yang ke-7 mungkin ya, yang ke-7 atau yang ke-6 adalah bantuan kartu prakerja teman-teman. Juga bantuan yang sudah berjalan sampai dengan sekarang dan juga sudah sampai ke gelombang 56, dan harusnya itu minggu depan ini dibuka gelombang 57 teman-teman. Jadi buat teman juga yang emang sudah lolos, kalian tinggal beli pelatihan, menunggu jadwal pelatihannya, selesaikan pelatihannya, dan nanti akan mendapatkan insentif pasca pelatihan Rp6.000 dan juga insentif survei Rp50.000 dikali 2 teman-teman. Jadi juga yang mau daftar, langsung daftar di www.prakerja.id di link resminya. Nanti tinggal klik gabung gelombang jika gelombang 57 sudah dibuka teman-teman, seperti itu ya. Kemudian teman berikutnya adalah bantuan KJP Plus, teman-teman, bantuan dari DKI Jakarta. Jadi khusus untuk wilayah dan juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan ini yang sudah terdata. Untuk yang memiliki anak usia SD sampai SMA, ini pun juga masih bergulir. Jadi buat teman yang terdata nanti akan juga surat rekomendasi dan juga informasi mengenai penarikan uangnya jika sudah masuk. Kalian juga bisa cek berkala di rekening yang diberikan untuk pencairan dana KJP Plus ini teman-teman, seperti itu. Oke. Kemudian bantuan ke-9 adalah bantuan RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi buat ini pun juga kayak bantuan bedah rumah dari teman-teman ya, dengan nominal itu 20 juta teman untuk renovasi rumah. Ini pun juga didata dari desa, nanti akan diajukan ke pusat jika emang memenuhi syarat. Ini harusnya akan dicairkan untuk dananya itu 20 juta rupiah untuk renovasi rumah. Dan itu ada yang sebagian berupa bahan bangunan, ada juga sebagian berupa uang teman-teman, seperti itu. Ini pun juga bisa kalian ajukan melalui perangkat desa, dan itu ada kuotanya masing-masing di setiap wilayah. Jadi tidak semua mendapatkan bantuan ini teman-teman. Kemudian bantuan terakhir ada bantuan atensi teman-teman, dibantu untuk yatim piatu bisa teman. Jadi berupa alat kesehatan, mungkin alat kursi roda, tongkat. Jadi buat para yatim piatu ataupun juga disabilitas yang perlukan bantuan berupa alat ya, atau seperti halnya sandang pangan seperti itu, ini pun juga akan diberikan bantuan untuk mereka yang butuhkan. Ini pun juga didata oleh Kementerian Sosial di daerah untuk pengecekannya apakah layak ataukah tidak untuk dapat bantuan atensi ini teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi teman, itulah 10 bantuan yang akan cair dari bulan Juli ini sampai dengan ada yang akhir Juli sampai juga akhir Desember. Jadi buat teman juga yang terdata sebagai penerima bantuan saat ini, kalian wajib mengecek dan juga coba kalian data lagi jika emang kalian terdata. Kalian juga bisa untuk memantaunya jika emang sudah masuk ke rekening kalian atau juga hak kalian. Kalian bisa makanya dengan baik dan juga bisa kalian gunakan teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, Sungkan Pak. Jadi buat teman-teman yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada pertanyaan bisa komen bawah juga. Dan juga bisa DM saya di Instagram, di @analogis juga untuk pertanyaan seputar prakerja, pemerintah,
agar lebih cepat juga cara respon teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!